Ben Hur bakal ngelakuin sih. Iya kan? Sikat Ya. sikat aja. Ayolah kita dansa. Bawa pocong-pocongmu sini ya. Asik. Kita tuh di sini yang menarik dan unik adalah karakter-karakter kami ini itu nggak cuma dari Jakarta atau nggak dari Jogja, dari Jawa apa segala macam. Itu dari berbagai macam kota. Terus habis itu ya udah kita lagi di set kan, yaudah aku hitungin aja tuh, aku bengong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak usah dapat berapa ya? 6 ya? 8. 8. Tapi kita ngitungnya 7, gue sama Rasya. Iya, pokoknya aku lebih satu daripada yang mereka hitung. Iseng aja kan lagi nungguin kan? Bayangan. Kan lagi nungguin syuting kan? Iya. Ngapain ya gabut? Ya, hitung ada berapa pocongnya gitu. Oh, iseng juga sih tapi itu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat Seniman, main lagi sama gue Nanda di Cinechat. Dan gue sekarang udah ada bareng sama pemain dari film Drago Nyawa. Hai semuanya. Halo. Tapi boleh Halo. Boleh kenalan dulu. Satu. ASMR. Hai, aku Zoe. Sebagai apa? Oke. Aku Len. Salah. Berperan sebagai Lena. Oke. Hai. Gue Ari kan, berperan sebagai Ben Hur di Oke. ini agak kurang ini ya kalau misalnya iya, nggak kedengeran ternyata ya. langsung dinaikin Iya, langsung. Oke, selamat datang di Cinechat. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Oke. Tadi karena bisik-bisik tadi Zoe sebagai apa? Zoe sorry. Hani. Kalau Rasya? Yamin. Oh, lebih suka yang agak manis ya? Nah ya. Oh, beda. Oke. Nah, sebelumnya selain mereka berempat, kita kedatangan tamu juga ya. Ini ada pocong 1, Iya. pocong 2, ada pocong 3. Iya. Nanti kenapa ada pocong? Tonton trailernya. Jadi nonton filmnya nanti. Itu dia. Oke. Nah, sebelum nanya ke pertanyaan soal film, gimana perasaannya semakin dekat dengan perilisan filmnya? Mungkin dari Zoe dulu. Deg-degan sih, sama terharu juga karena udah lama kan. Like, ini pertama kali aku akhirnya comeback lagi setelah sekian lama vakum. 7 tahun ya kalau nggak salah ya? 7 tahun vakum. Puji Tuhan, and I'm here guys. So happy. Jadi sangat menantikan juga ya. Mungkin fansnya Zoe juga di rumah menantikan kamu main film lagi. First, thank you for waiting. Zomejin, love you so much. Ada apa namanya? Zomejin. Zomejin. Oh, oke. Keren banget namanya. Kalau Sandrina gimana? Kalau aku nervous, cuma excited juga buat ngeliat hasilnya sih. Lebih nggak sabar. Apalagi ada beberapa adegan karena kamu baru pertama kali nyobain ya. Jadi kayak penasaran nanti visualnya seperti apa. Iya betul. Kalau Adi gimana? Aku juga senang banget sih dan juga excited banget sama kayak semuanya yang ada di sini. Nggak sabar banget buat ngelihat betapa kerja keras kita untuk film ini ditonton sama kita sendiri gitu, sama kami sendiri sama semuanya gitu. Ini karena pembuatan film ini tuh lumayan cukup menguras tenaga, mental, jiwa dan raga gitu ya. Judulnya aja Rego Nyawa, harga nyawa. Jadi kita pun meluangkan banyak nyawa dalam film ini gitu. Semoga nyawanya juga sampai ke penonton. Semoga nyawa, nanti ya. semoga sampai. Amin. Oke, kalau Rasya gimana? Kalau dari aku pastinya excited banget ya. Dibikin penasaran juga sama kemarin teasernya itu juga benar-benar bagus banget. Ya aku yakin ini pasti kita kan kerja juga benar-benar nguras tenaga banget ya. Bener. Dari fisik, pagi ketemu pagi bahkan. Ya pasti aku benar-benar penasaran banget. Dan juga teaser kemarin juga keren banget sih, horornya dapet, mencekam, ya ditonton sama pemirsa, penonton juga. Yang pasti aku juga penasaran sama reaksi-reaksi mereka ya, juga sama ya. reaksi mereka. Oh, oke. Nah, kalau ngomongin teaser tadi udah di-mention. Pertanyaan aku sih sebenarnya simpel ya pertama ini. Kalian nggak mau main kereta gantung aja ya daripada pocong gantung gitu? Kenapa nih pocong? Ada apa nih dengan pocong gantung nih? Boleh diceritain nggak? Spill dikit. Ada apa dengan pocong gantung? Kira-kira? Banyak jenis-jenis hantu di Indonesia mungkin yang belum banyak dikenal sama masyarakat gitu ya. Dan mungkin salah satu varian hantu
yang berbeda dari varian-varian yang lainnya gitu. Dan ini pun varian ada varian, variannya iya, makanya. iya, benar-benar. Karena kan setiap orang tuh pasti pernah mengalami kejadian horor gitu ya. Dan pasti apa yang mereka lihat pasti berbeda dengan apa yang kita lihat gitu. Dan ini Pocong Gantung ini dia itu berdasarkan dari thread viral yang di Twitter itu kan, dari Kontra Studio itu. Dan perspektif orang yang menceritakan ini juga Yamin dan juga Bobby kan. Mereka melihatnya ya pocong gantung gitu. Dan mungkin sosok yang menakuti mereka di sana yaitu pocong gantung gitu. Gitu. Jadi sebenarnya pemeran utamanya pocong gantung ya? Bukan Lena sama bisa jadi. Bisa jadi ya. Oh, tapi dia nggak ada di sini ya sekarang ya, pocong gantung ya? Nggak ada. Ada pocongnya ini. Kebetulan dia udah nggak digantung. Soalnya udah dikasih kepastian. Oke. Tanggal rilis udah kasih pasti tanggal rilis. Oke. Nah, tapi kalau tadi ngomongin threadnya, kalau menurut kalian nonton tuh wajib nonton atau baca threadnya dulu nggak sih untuk bisa tahu gambaran filmnya, atau malah lebih baik tidak tahu karena lebih surprise nanti? Itu tergantung sih, maksudnya terserah masnya mau nonton ya silahkan, mau baca nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan baca juga pasti teman-teman punya imajinasi tertentu gitu dengan film ini seperti apa gitu, lebih nyambung. Dan ya itu pilihan lah, maksudnya mau baca mau nggak apa-apa, mau nggak baca nggak apa-apa, mau nonton langsung juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada yang di-twist nggak sih nanti di dalam film? Itu nanti tanggal 31 ya nontonnya. Itu belum bisa dijawab. Bisa terjawab kan? Deh, saya aja. Saya nggak boleh nanya banyak nih. Kalau misalnya dilihat dari teasernya tuh ceritanya kan settingannya kosan ya, gitu. Nah, terus di dalam kos-kosannya juga kayaknya seumuran sama kalian, mostly kayak lebih gampang lah buat ngeblend gitu. Ada momen-momen yang menarik nggak? Apakah lebih gampang jadinya buat bangun chemistry satu sama lain, atau malah jadi kayak ada yang diem-dieman dulu gitu sebelumnya? Ada nggak sih kayak gitu? Menurutku malah lebih gampang sih, karena bahkan sebelum syuting kita pas reading ada one time kita lagi reading, udah selesai reading kita malah lanjut ngobrol, udah sampai malam bener-bener di tempat reading. Nggak reading udah kita have fun aja, abis itu kita cabut, kita main games. Itu seru banget sih. Sampai jam berapa ya? Ya sampai malam banget ya, sampai malam banget. Gue nggak diajak lagi. Diajak ya, diajak. Lagi ada acara. Tapi sibuk Iya, dia Iya. kan. Bahkan katanya selain pas reading, pas syuting pun kalian betah di lokasi kos-kosannya ya. Bahkan kayak pulangnya sampai malam gitu katanya. Kita kayak emang karena syutingnya deh Kak. Oh, emang Iya, itu kayak emang karena syutingnya deh. Kirain kayak kita secara saking personal betahnya. enggak Oh enggak ya? Kirain saking betahnya nungguin satu sama lain kayak udah selesai bareng-bareng kita. Oh iya, berapa lama sih kalian syuting dan di mana lokasinya? Sebulan. Sebulan. Sekitar sebulan. Pindah-pindah sih. Jadi sebenarnya awalnya tuh mau di lokasi syuting aslinya di Malang, cuma katanya karena terlalu horor, jadi akhirnya kita cari tempat lain. Gitu. Karena ngejar waktu juga gitu. Karena Dan demi keamanan lah pastinya. kru katanya waktu pas lagi reaksi ke Malang mereka ada yang kesurupan gitu katanya. Jadi ya cari aman lah. Ya, Jadi nanti kan kan cari lokasi yang lain. Tapi pas kalian Di luar pas awal-awal ada isu kita mau syuting di lokasi asli, kalian pemikiran pertama kalian apa? Waduh, Batalin kontrak? Enggak kan? nggak ada. Nah kita kan awalnya kita nggak tahu kan, belum diceritain. Oh, belum Iya, diceritain setelah tidak jadi. jadi untung gitu. ya. Tapi kalau sampai beneran syuting di lokasi aslinya gimana? Nggak apa-apa sih, paling kita kesurupan karakter kita Ben Hur. kesurupan karakter. Bisa dong gitu. Bisa. Gitu. Tapi yang lain gimana? Kalau beneran terjadi? Oh gimana ya? Kayaknya doa terus deh. Ya kalau enggak kan ntar tiba-tiba masuk ngeri Iya juga. sih, takut banget. Iya, ngomong-ngomong sendiri segala macam, ngerugiin diri sendiri pasti kan. Iya sih. Ngeri juga. Takut banget. Iya, aku langsung ngajak mama, papa sih. Biar sebelah aku terus. Kalau Sandri gimana? Kalau sampai beneran syuting sana? Aku selama syuting kalem aja sih. Jaga ngomong, jaga pikiran, jaga semuanya ya. Iya. Kalau Rasya? Katanya kamu paling rajin berdoa kan? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau yang pasti mungkin kita bareng-bareng mulu sih, karena ya gimana ya, orang tempat Biar nggak takut ya? itu iya biar mending takutnya bareng-bareng daripada takut sendiri kan. Iya kan? Iya gak sih? Gitu. Iya, udah diiyain kok.
Maksudnya lokasi kita yang di Jakarta juga lumayan serem-serem kok. Iya, iya. Kekalah serem lah. Iya. Di kosannya juga serem ya sih? Iya, itu kosannya serem juga. Berapa kali juga ngeliatin bapak. Tapi itu beneran kos-kosan. Enggak, itu rumah yang udah lama gak ditinggalin. Tapi kamarnya banyak gitu. Banyak ya. Dan besar banget. Dan gede. Terbengkalai ya. Nah kita base campnya nggak di sana. Kita base campnya tuh harus Jauh kan katanya. naik motor ke atas dulu gitu, jadi kayak Lewat naik apa? motor dulu. Kebun pohon pisang apa? Nah, ngomongin yang horor tadi. Katanya ada Sandrina sempat salah ngitung pocong. Ya kan? Itu dia. Nggak tahu kamu nggak mau dibahas ya? Aku nggak tahu. Takut ya? Enggak, aku nggak takut sih, cuma kayak masih menjadi tanda tanya aja. Jadi gimana ceritanya? Boleh ceritain nggak sih? Jadi kita lagi di set. Bertiga kan? Iya, kita bertiga. Pas rame-rame kan. Emang di situ ceritanya harusnya ada berapa pocong sih? 10. Iya 10. Enggak, 3 pingsan. 3 pingsan. Oh, pocongnya Ini pingsan. soalnya masalahnya. Pocongnya ada berapa dulu? Pocongnya bisa pingsan. 10. Harusnya 10, 3 Asli, pingsan. Terus itu asli pingsan. Satu-satu tapi pingsannya. Beneran pingsan. Satu-satu. Oh, Satu-satu. kirain ada adegannya pingsan. Enggak. Emang pingsan asli ya? Satu-satu Tumbang, pingsan. pocongnya tumbang. Terus? Habis itu ya udah kita lagi di set kan, yaudah aku hitungin aja tuh, aku bengong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya dapat berapa ya? 6 ya? 8. 8. Tapi kita ngitungnya 7, gue sama Rasya. Iya, pokoknya aku lebih 1 daripada yang mereka hitung. Lebih 1 8. Oh. Enggak, kamu gue bilang enggak 8, 7, gue udah ngitung sama dia 7 gitu. Iseng aja kan lagi Bayangan nungguin kan. kali, bayangan. Kan lagi nungguin syuting kan. Iya. Ngapain ya lu gabut? Ya, itu ngitung kayak pocong. ada berapa pocongnya gitu. Oh, iseng juga sih Gitu, tapi ya. itu. Malam kan itu adegannya? Malam. Malam. Cuma ya udahlah. Habis Mungkin itu emang pengen imprem. oh. Pengen syuting kali dia. Tapi untungnya nggak digangguin ya. Enggak Untung sih. lah. Besoknya langsung bawa catur biar nggak ada kerjaan, main catur aja yang ngitungin pocong. Takutnya kan nambah lagi nih. Makin banyak ntar ya. Tapi yang lain ada nggak ada kayak momen-momen akhirnya nemuin hal yang serem juga gitu selama syuting ini? Di base camp. Iya, Base camp yang mana? di base camp yang Yang mana? kosan. Oh, kosan yang di atas itu. Ya kan kita base campnya kan jauh, terus habis itu kan belakangnya itu kuburan. Oh iya, kan. belakang kuburan. Iya. Jadi itu belakangnya itu kuburan kan. Sebelah Terus belakang. rumahnya tuh kayak nggak fully jadi kayaknya deh. Jadi Iya. bahkan beberapa tuh masih ada yang kayak belum dibangun, nggak ada tembok gitu loh. Terus habis itu kalau setiap maghrib tuh kita harus jangan berisik. Karena kalau misalnya berisik tiba-tiba mati lampunya. Oh iya lagi. Listriknya semuanya mati. Bener-bener terjadi dan beberapa kali. Jadi beberapa kali. Soalnya katanya Sama maghrib. ada penunggu kan. Nggak Iya. tahu ya. Yang punya kontrakan kali. Iya bener, itu masuk logika sih. Maksudnya ribet banget nih orang. Nah iya. Iya. Jadi kayak apa nih gitu. Matiin lah gitu. Karaokean. Oh kamu maghrib? Ya hampir maghrib. Gak tahu udah azan atau Nggak ngeh ya, nggak kedengeran. Terus mati lampunya. Itu kalau itu aku inget banget. Cuman nggak mikir ke sana-sana kan karena mungkin Apa listrik aja gitu kan turun. Ternyata beberapa kali. iya gitu deh. Jangan-jangan mereka terpesona dengan suara kamu. Yang lagi dipegang. Tapi lah. takut sih kalau kalau kayak gitu. Terus katanya ada kucing yang hilang. Oh iya, itu kasihan banget. Kasihan, Iya. selamat ya. Selamat. Kok bisa? Oh namanya Selamat. Namanya Selamat. Tapi nggak selamat ya ternyata. Nah itu dia, ya. Udah selamat. Dia selamat, tapi kabur gitu kayak mungkin. Oh, hilangnya kabur kan, bukan hilang. Kabur ya. Kayak Hilang yang tiba-tiba. Ya. oh. Lagi tag sama gua, lagi tag sama aku. Oh, emang Jadi ada adegannya sama kucing. Iya, adegannya sama kucing, ada salah satu adegan sama kucing gitu. Jadi kan kucingnya tuh harus lewat di depan kamera, jadi kayak ada yang di depan situ ngejagain Iya. kayak Iya, gitu iya. tuh. Terus ya udah action, aku jalan set, kabur sana, udah kayak Hilang. nggak bisa ditemukan, Padahal itu dibawa dari Jakarta ya kalau nggak Iya. salah. sedih banget. Serius? Kalau adegannya sendiri ada nggak yang akhirnya memorable juga? Selain tadi Sandrina juga sempet kan katanya ada satu adegan yang baru pertama kali kamu lakukan juga ya? Oh Di iya. sini. Sebenarnya banyak sih, bukan cuma satu adegan itu doang ya. Menurut aku semuanya tantangannya berat banget. Karena yang berat-berat tuh biasanya kan berat-berat cuma satu scene yang Bener. in the main-nya. Tapi kalau ini tuh bener-bener ya lumayan lah banyak. Itu susahnya karena teknis, karena emosinya, atau karena apanya? Kalau yang ini yang aku bilang pertama kali tuh lebih ke serem kali ya. Karena aku lagi di kebun pisang terus adegannya digituin gitu. Tapi aku nggak mau cerita.
digituin aja. Itu serem sih. Digituin. Iya. Oh iya. Apalagi di Tapi kebun serem banget sih pisang. itu kayak digituin. Iya beneran Kak. Ya, serem banget ya. Serem banget ya. Biarin aja, biar orang kayak penasaran apa nih gitu. Oh itu yang paling memorable ya, karena itu yang paling susah juga ya buat kamu. Iya. Kalau yang lain apa? Kalau Banyak saya- sih sebenarnya Rasya. yang memorable. Kalau dari aku ada beberapa dan juga salah satunya yang meja makan Nah, yang sama anak kosan. Itu juga bukan karena scene-nya, itu juga scene-nya karena kita rame-rame kan. Dan syutingnya juga makan waktu banget. Hampir setengah hari ya. seharian full. Ya. Ya seharian kok. Dari pagi sampai malam tuh. Iya. Untuk itu. Bener-bener buat adegan itu aja gitu. Itu kenapa? Karena shotnya banyak atau Shotnya banyak, adegannya teknis juga gimana? dan waktu. Scene-nya panjang. Cara adegannya Oh sini juga panjang. Iya, secara Yang ada di adegan. teaser bukan sih bukan? Iya, ada beberapa dikit. Ada. Itu serata. Ada adegannya panjang. Karena kan di meja makan itu pokoknya ada adegan yang di awal sama ada adegan yang di akhir diambil semua di sana. Kita sampai benar-benar duduk sampai hampir sehari. Karena beberapa scene juga berarti kan kalian ngambil di Iya. meja makan itu, nggak cuma satu scene yang panjang gitu. Dan kalau buat aku ada satu yang paling memorable. Apa? Itu kita ada bikin goa gitu. Bikin goa. Production desainnya kayak dibikin satu goa gitu. Terowongan gitu, basement kayak bawah tanah gitu tapi dibikin dari awal Benar-benar akurat kayak dalam tanah ya. Kayak dalam tanah. Wow. Jadi itu dibikin. Kita syuting di sana dan itu panasnya pol. Tapi itu aslinya apa? Ruangan gitu? Itu jadi kayak pabrik gitu, tapi Oh, pabrik. dibikin kayak Set. studio gitu ya. Iya, set gitu. Kayak apa sih kayak kayu-kayu gitu Iya. ya? Iya. Oh yang ada di video behind the scene ya? Yang ada di studio itu? Iya. Oh oke. Itu lumayan cukup gila sih di sana. Itu adegannya juga, Adegannya gila-gila juga di sana. Adegan gila-gila juga. Plus aku pakai hoodie. ceritanya kamu pakai hoodie di situ. Oh kurang kerjaan juga ya kamu Iya, ya? itu, Selain aduh. menghitung pocong. Gokil tuh. Itu udah kayak sauna. Dan itu lama di situ? scene-nya? Lama banget. Lama banget. Tapi adegan-adegan sana itu lumayan gila banget. Memorable banget gitu. Nah, di terowongan itu yang Sandrina salah ngitung pocong tuh di situ. Oh, apa karena jangan-jangan panasnya bukan karena Oh, terus saat yang pocong salah dihitung, ventilasi udah dibuka. Itu udah aman. Udah nggak panas. Nah, nggak tahu itu gimana tuh. sebenarnya pocongnya ada di sini juga. Nah, Oh iya. plot twistnya. Ini sebenarnya Iya. surprise. Biar nggak takut. Kalau Zoe apa? Sandrina ada yang mau ditambah lagi? Nggak? Enggak sih. Oke, kalau Zoe apa? Aku itu ada scene dimana aku sama Kak siapa tuh jadi siapa ya? Pas siapa Nadia. ya? Siapa tuh agak bingung nih kita. Nadia. Oh, Syifa. Oh iya, jadi Syifa. Hani sama Nadia itu ceritanya mau ngecekin cowok-cowok yang di garasi benar belum listriknya. Pas keluar kamar itu kan adegannya kita berdua sama pocong ya. Aku sebelum adegan itu datang seharian penuh tuh aku udah kayak mau meditasi kayak biar nggak takut karena emang aku tipe orang yang parnoan kalau misalnya lagi take sama sesuatu yang menurut aku agak creepy pasti aku yang kayak aduh takut banget gimana nih Kak udah kayak gitu. Jadi waktu pas acting nangisnya batuk-batuknya segala macam tuh ada kan ya di behind the scene ada. Itu kayak itu real banget karena aku sama sekali nggak acting di situ. Kayak Aku beneran takut. gitu. Aku emang beneran takut apalagi pas ngeliat matanya kan putih gitu. Terus serem banget lah aku. Aduh aku masih kemimpi-mimpi gitu. Serem banget. Ya itu lumayan traumatik sih. Tapi emang dari situ akhirnya aku sekarang kalau nonton film horor tuh udah jarang begini. Jadi kayak aku udah mulai bisa. Iya, gue udah pernah ngeliat produksinya jadi. Iya, udah pernah ngalamin juga ya. Karena katanya kamu juga emang paling takut malah sama pocong ya? Iya, soalnya serem aja sih. Itu sama kuntilanak. Rambutnya panjang begitu kan. Wah gila. Iya sih. Ya tapi satu hal yang perlu lagi di-mention sih untuk tim makeup, production design gokil banget sih dan tim art apa segala macam. Proper Berhasil bikin banget kita ya. ketakutan. Iya itu maksudnya mereka bikin makeup pocong, wardrobe pocong apa segala macam itu beneran serem banget gitu. Tapi emang hitmaker kan kalau bikin makeup serem ya dari yang santet segala itu juga Ya, kan bener. udah banyak kan. Banyak, bener. Bentukan-bentukan Gila hantunya apalagi di sini ya kan. Tapi buat Sandrina sama ya Ari apa yang beda nih dari produksi hitmaker sebelumnya?
buat kalian. Kalau Rasya sama Zoe baru pertama kan? Baru. Ya. Nanti kita share juga. Kalau Sandrina sama Ari apa? Apa yang beda? Kalau yang beda mungkin buat aku di cerita dan juga karakter ya. Karena cerita Rego Nyowo ini lebih berkutik dalam kos-kosan dan juga berkutik dengan konflik keluarga dan juga drama terhadap orang-orang kosan yang ada dalamnya itu gitu ya. Dan juga karakter aku di sini dia tuh lebih karakternya nyebelin. Dia cuek, santai, mahasiswa abadi, udah semester 14 tapi nggak lulus, emang sengaja gitu. Dan dia disuruh ke Malang lah untuk nyusulin kakaknya biar cepet lulus ke Jakarta gitu. Dan yang spesial buat aku sih mungkin aku selalu ngasih yang spesial sih untuk semua peran-peranku gitu ya. Bisa dibilang martabak spesial juga banyak di mana-mana gitu kan. Aku tadi mau ngejokes itu tapi aku tungguin timingnya. Banyak kan? Nah dia duluan. Banyak kan di mana-mana kan gitu. Toko yang banyak tapi rasanya beda-beda. Kayak gitu aja sama. Sini juga sama aja kayak gitu. Penampilannya sama tapi rasanya bakal berbeda pastinya. Gitu. Iya, keren. Keren ya, bagus. Mas Sandrina apa? Aku mungkin gak jauh beda dari syutingnya, dari ceritanya yang base-nya kos-kosan yang mungkin bisa lebih relatable kali ya ke orang-orang karena kan siapa tahu banyak kan cerita-cerita kos-kosan yang horor gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin dari makeupnya kali ya, makeup seremnya yang bahkan bukan cuma ke hantunya tapi juga ke case-case-nya. Nanti ada beberapa scene yang agak menyeramkan. Menurut aku itu keren banget, itu benar-benar keren banget, itu gong sih. Bahkan aku nggak tahu itu kayak ini gila sih gitu. Sampai pangling gitu. Iya benar-benar pangling. Benar-benar gila soalnya. Serem soalnya. Jadi makin mendukung keseraman scene itu ya. Betul ya. Oke. Kalau buat Zoe sama Rasya pertama kali di produksian Hitmaker, apa impression kalian? Grateful, aku seneng banget ya karena ini pertama kali main horor juga. Dulu itu aku aktifnya pas masih kecil, like as you know guys, aku itu sempat vakum, terus kayak balik-balik aku main horor, and it was really awesome gitu karena emang nggak expect juga aku bisa dapat di Rego Nyowo dan ternyata berjodoh dengan Hani di film itu. Dan secara produksi dan how they treated us gitu, the actors kayak apa ya, mereka tuh selain emang mereka pada baik-baik banget krunya dan mereka juga emang profesional gitu loh. They know when the time kita bisa main, kita bisa bercanda, terus kapan kita bisa serius dan kerja gitu kan. Itu keren banget. Sama chemistry-nya antar cast juga yang aku belum pernah main sama Sandrina, belum pernah main sama Ari. Tapi aku udah pernah main sama Bang Rasya sih. Waktu itu masih kecil banget. Dan ya surprisingly mereka berdua juga humble banget gitu sama orang yang baru mereka kenal. Iya. Komen? Alhamdulillah, amin. Nggak beda jauh juga dengan Zoe. Ketika aku ada di project ini, yang pasti benar-benar bersyukur banget ketemu sama Ari, Sandrina, dan Zoe. Dan juga dari segi produksi, workshop sampai syuting, ketemu banyak kru, mereka juga baik-baik banget, profesional, humble, juga dari production desainnya nggak main-main banget ya, kelihatan mereka tahu lah gimana cara memberi yang terbaik gitu loh. Jadi ya keren sih, itu kerennya di situ. Semua proper lah ya. Proper banget. Misalnya di syutingnya juga banyak praktikal lah. Oh gitu. Iya, karena kita ngasih yang terbaik untuk para penonton Indonesia. Gitu. Jadi harus ditonton di bioskop ya guys, biar soundnya, visualnya lebih enak. Benar. Daripada di TV kan kecil suaranya kecil layarnya, mending di bioskop. Terus rebutan lagi ya sama mak kan menonton yang lain, ya kan? Itu style ini dong. Mana sih Bu? Mama takut sama pocong gitu kan. Jadi nonton aja ke bioskop sama. Nontonnya bawa teman-teman ya. Soalnya jangan sendiri ya katanya. Nanti salah itu. Ya. Bawa teman-teman kalian yang banyak. Buat teman-teman kos kalian. Nah, itu dia. Nah, mumpung lagi ngomongin kos, kalau kalian pernah ada pengalaman ngekos nggak? Nggak pernah ya? Aku pernah. Oh, kamu pernah? Aku pernah. Terus gimana? Ada pengalaman yang relate sama kehidupan kos di film ini? Beda sih kos-kosannya, maksudnya. Kalau dulu tuh ya sebenarnya hampir sama sih, tapi nggak ada cerita horor sama sekali gitu. Maksudnya
Tapi kan sebelum adanya teror-teror hantu itu kan ada kehidupan anak kos-kosan kan di film ini yang diceritain. Nah masalahnya kosan yang aku dulu tinggalin cuma ada 4 penghuni gitu, 4 gitu. Sepi ya? Sepi. Gitu. Jadi kayak dan aku orangnya introvert juga kayak enggak yang gimana nih. Kerja terus kayak itu doang. Iya. Kuliah apa pas kuliah pas Enggak, itu 2016 waktu aku lagi syuting sinetron justru. Ya, itu dekat lokasi syuting jadi aku ngekos di sana gitu. Dan kalau udah kerja beda sih. Kayaknya kalau yang ini kan karena mahasiswa ya. Jadi kayak ceritanya lebih banyak interaksinya Ya, sama benar, anak kosan benar, lain benar. kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut kalian sebagai pemain apa yang akan relate kehidupan kos yang seperti apa yang akan relate sama penonton di film ini? Maksudnya banyak sih. Kita tuh di sini yang menarik dan unik adalah karakter-karakter kami ini itu nggak cuma dari Jakarta atau nggak dari Jogja, dari Jawa apa segala macam. Banyak kita dari berbagai macam kota. Ada yang dari Bandung, dari Makassar, dari mana lagi? Dari Medan, Bali, mana lagi ya? Surabaya, Jakarta. Jadi ada banyak banget yang tinggal di sana gitu. Itu yang bikin ruganya unik banget. Iya. Jadi kayak berarti ada yang pakai bahasa lain selain Ada dong. Zoe apa? Aku Medan. Tapi kamu aslinya Aku aslinya Batak. memang Batak. Oh, kamu yang Batak. Jadi lebih gampang ya? Iya. Kayak emang berjodoh bener sama karakter. Kalau yang lain? Kalau kalian Jakarta kan? Lena Ben Hur dari Kalau Jakarta. aku Jakarta cuman udah lama di Jawa. Maksudnya Malang. Sama aku juga. Oh iya, karena kamu udah kuliah duluan ya? Udah kuliah duluan 14 dan 6 tahun di sana. Baru pindah di kosan ini gitu. Oh, tapi berarti ada bahasa Jawanya juga? Ada. Cuman kayak bahasa Jawa yang seadanya Bahasa Jawa seadanya karena aslinya orang bukan Jakarta gitu ya. Oh, tapi yang lain gimana? Kalau yang lain emang beneran orang-orang yang bisa bahasa Bali, bahasa itu atau Kalau salah satu pemainnya memang Kazasa, dia memang orang Bali. Iya, dia Jadi, orang Bali. logatnya, bahasanya, dialeknya itu dia gampang gitu. lebih enak juga ya? Kalau Casey, Cassandra Lee dia jadi Sunda. Bandung. Tapi berarti ini lebih ke dialeknya ya, nanti yang Iya, akan iya. beragam lah di Beragam, sini banyak dikasih macam. gitu ya. Jadi pastinya relate lah. Pasti. Iya, Pasti bahasa ya. situ kebersamaannya juga. Karena gini, kita tuh cukup beruntung di kosan Bu Astri karena tiap minggu kita selalu dikasih makan malam. Oh, Gitu. karena ibunya ceritanya ibu kosnya baik ya? Ibu kosnya baik banget ya. Jadi setiap minggu tuh kita pasti makan bersama gitu sama ibu kosnya. Iya. Kan unik banget kan? Kosan murah, ada makan malam gratis lagi. Iya. Nah, Lumayan ya. lumayan. Tapi sebenarnya itu tidak gratis guys. Iya Ya kan? makanya. Bayarannya apa? Bayarannya apa? Bayarannya tanggal 31 Juli. Gak bisa aja nih dari tadi. Tapi emang benar ada harga, ada fasilitas. Oh iya benar. Iya. Tapi di sisi ceritanya murah ya kos-kosannya ceritanya. Murah. Iya, 500.000 kalau nggak salah. Sebulan. Murah banget. Pantesan. Itulah kenapa Yamin memutuskan untuk gak pindah. Karena ya udah bayar Betah. gitu. Oh, Ya, dan murah juga. Gitu. Budgetan pun nggak terlalu itulah ke dompet. Budgetnya masih oke lah, masih aman lah. Masih ini ya, affordable ya. Masih kalau kata affordable lah, TikTok masih ya. aman gitu kayak ya Tapi udah. tapi nanti yang akan memicu konflik dan juga teror tuh dari makan malam ini. Iya. Iya ya. Tapi di sinopsis ada kok. Ya Masa kan sih? di sinopsis ada ya. Besar. Oh apa? Iya di Oh, sinopsis. di sana. Ya bisa dibilang. Oh iya. Iya. Salah satunya itulah. Ya. Salah satunya itu. Iya. Tapi ada lagi penyebab lain sebenarnya. Tanggal 31 ntar. Ada sih. Ada ini tanggal 31 Juli. Kepikiran aja. Kepikiran. Oke. Sekarang kita bertanya kepada Sandrina dulu. Kan kamu sama kayak Zoe juga kali ya. Maksudnya kalian kan syuting dari kecil ya. Maksudnya udah bisa main film, acting segala macam gitu dari umur yang kecil lah. Tapi pernah nggak sih kalian ada momen ngerasa kalau misalnya kalian lebih dewasa dari umur kalian karena memainkan banyak karakter dari berbagai kayak background cerita gitu? Aku iya lagi. Iya. Iya. Bahkan sempat pernah waktu itu aku main sinetron yang bisa dibilang lama kali ya. Jadi akhirnya nyantol. Karena aku 2 tahun Karakternya? syuting, iya. Oke. Jadi pas udah selesai syuting tuh masih kayak jadinya kebingungan gitu loh sama diri aku sendiri kayak ini aku
aku yang mana ya gitu. Terus akhirnya kamu nemuin lagi balik Sandrina yang asli gimana? Akhirnya aku coba hangout, coba cari apa yang aku suka gitu kan. Baca buku mungkin, terus akhirnya ya udah aku lebih mengenal diri aku sendiri. Akhirnya lepas lama-lama. Oke. Kalau Zoe apa? Pernah nggak? Ada momen kayak gitu? Sebenarnya waktu pas aku main di Kunanta sih, itu aku sempet sampai sekarang kalau orang-orang komen di TikTok or anywhere else my social media itu mereka yang kayak ini butet Kunanta. Aku di situ tuh anak yang cerewet banget, serius dan diam. Terus sampai no matter, iya aku di situ Batak juga. No matter how hard I try untuk kelihatan calm, classy or anything it is, pasti orang kayak mana nih, kalau nggak pecicilan lagi gitu loh kayak. Oke. It was out of character, but itu yang kebawa energiknya dari Kunanta itu kebawa sampai sekarang ya, puji Tuhan juga sih. Jadi maksudnya bisa berbaur kemana-mana gitu. Susah tapi ada nggak momen dimana kamu kayak, ya aku tuh pengen tahu jadi beda, nggak disebut sama kayak karakter ini lagi gitu, ada nggak sih? Sebenarnya aku pengen orang melihat aku bukan butet Kunanta tapi Zoe Jire, but like no matter how hard I try, pasti mereka tahu aku pernah main di sana. Jadi itu juga anugerah gitu loh. Jadi aku nggak akan protes tentang apapun itu. Ya itu adalah pilihan mereka untuk memandang aku seperti apa. Nanti juga setelah kamu main film lain dan explore mungkin akan jadi bisa berubah ngeliat aku gitu ya. sebagai Zoe Jire gitu. Oke. Tapi Sandrina juga ada yang nempel ya karakternya. Maksudnya orang juga masih nganggap kamu karakternya. Iya ada. Ada satu yang paling ikonik ya? Atau beberapa orang kayak ada yang kayak taunya ini, taunya karakter ini? Mostly sih salah satu karakter ini sih. Yang di sinetron tadi kamu juga. Cuma mungkin sekarang kayaknya udah karena udah lama kali ya, jadi Iya. ya hanya beberapa aja sekarang. Terus kamu udah banyak juga main film lain kan selain itu. Nah, katanya kan kamu ini dulu juga sering nge-DJ ya? Sama nulis ya kamu? Iya. Buku atau? Buku. Oh buku. Sama Kalita Sari. Novel gitu? Ya novel sama Kalita Sari berdua. Nah, tapi kalau kamu ditantang buat nge-DJ di kos-kosan ini, kamu mau nggak? Yang lain serius ya pertanyaannya atas Yudi Cari. Open table. Ini Bedford bakal ngelakuin sih. Iya kan? Sikat Ya? Sikat aja. Ayolah kita dansa. Bawa pocong-pocongmu sini ya. Asik. Di goa itu Iya, ya, di iya. goa. Malah jadi kayak Tapi kan berteman. satu momen yang lucu, ingat nggak? Yang mana? Kita lagi syuting di Kebun Pisang. Lagi nungguin Oh break syuting iya, nih. astaga. Oh iya, Ngetel lagu DJ? DJ. Oh iya. Terus sama pemain-pemain pocongnya. Pemain pocongnya ada 2. Pemain pocongnya ngikut DJ. Kalian rekam nggak? Direkam. Direkam. Begini. Lucu banget lagi tuh masih. Beneran gitu. Dengan Itu oh, beneran, ayo, itu beneran. dongengnya. Iya. Itu beneran. Lucu lagi. Itu gokil sih, itu lucu banget. Itu boleh minta ya guys. Dikasih lampu-lampu warna-warni Ada gitu. lampu warna-warninya. Ya lucu banget lagi. Kebayang gini-gini. Dan itu jam 2 pagi ya? Jam 2 jam 3 pagi ada anak sound, anak art apa semuanya ikut. Bisa-bisanya ya? Iya. Jadi nggak serem ya? Nggak ada harga dirinya pocong itu sekarang. Iya. Udah jadi Bisa lagi. DJ. Tapi mau di kos-kosan itu? Nggak apa-apa. Oh, Asal ada penghuni kos ya. Kalau sendiri kan Iya, gabut nggak dong. asik ya, nggak Gabut dong. asik. Ya gimana nih gitu. Harus vibing ya. Iya. Anjay, keren. Tapi ada nggak hal yang akhirnya kalian kayak karakter masing-masing yang akhirnya kalian temuin gara-gara main film ini? Kayak terus Zoe itu kalau misalnya stres dia garuk kepala misalnya gitu. Ada nggak? Zoe paling nggak bisa diem gitu. Iya lagi. Iya. Iya lagi. Paling Kelihatan gitu lagi lah. tuh ya? Setuju. Apalagi kalau lagi main kan. Terus Setuju, satu orang setuju. nakutin dia paling wah gitu. Setuju. Hal apa yang paling unik dari Zoe? Menurut kalian bertiga? Ini menguji kedekatan kalian. Gak apa-apa, ofensif juga gak apa-apa sih. Cicilan. Apa? Cicilan. Bawel. Bawel. Iya. Jadi benar-benar literally nggak bisa diem. Iya benar. Iya, Walaupun kayak- udah capek kayak aktif syuting. banget Iya. gitu loh. Orang social battery ini udah Ya udah 10% ya? 10 lah. Udah 15 Dia ya. masih- Dia 90 masih. Masih 100. Tapi bagus juga kan orang-orang kayak Zoe itu dibutuhkan di tempat-tempat yang kayak Iya. gini kan, biar kalian nggak terlalu ngedrop. Iya bener. Kalau Sandrina apa? Menurut kamu Zoe yang unik apa? Sama cewek biasanya lebih banyak nih Banyak rahasia-rahasianya. ngobrol kali ya, kayak yang lain gitu. Ya aku interaksinya tuh
emang suka nyamperin duluan kayak ini nih gitu. Kayak emang pengen akrab aja. What's up gitu ya. Gitu. Kalau Sandrina apa? Yang unik dari karakter kamu tapi dari penilaian kalian yang bertiga. Kelihatannya pendiam tapi enggak. Oh gitu. Iya. Itu. Kalau dari gue. Kalau aku ngapain biasanya kok? girl boss. Oh iya. Girl boss. Kalau the box sih Sandrina. Oh iya, bisa kalau ngomong kayak tiba-tiba kita nggak expect itu keluar dari kepala dia. Terus tiba-tiba, hah? Kok bisa ngomong kayak gitu? Jadi kita ngakak semua gitu loh. Itu terjadi waktu pas lagi terakhir kita sebelum main ke mall. Terus dia kayak kita lagi bercanda-bercanda, dia ngeluarin sesuatu yang kita nggak expect gitu bakal keluar. Jadi kayak ketawanya pecah. Apa inget nggak apa? Apa ya? Bercanda bareng. Apa ya? Ini gue lupa lagi. Oh jadi sebenarnya Sandrina, tapi tuh polos apa dia emang iseng gitu? Kayak refleks gak sih? Refleks. Oh refleks kayak semua orang juga gak sih? Iya. Harusnya ya. Impulsive talking aja kayaknya. Oh, terus kayak ngomen apa terus keluar gitu. Kayak ya? Asbun gitu. Asbun. Iya. Sebenarnya Asbun. Kalau Ari apa? Kayaknya aku lebih mengenal Ari di film ini sih, karena kan sebenarnya gitu? udah kenal. Cuma kayak baru kali ini kita bener-bener lebih kenal deh kayaknya. Oh iya. Kita banyak ngelakuin apa ya, scene adegan berat. Bareng. Jadi ya udah kita melalui adegan-adegan berat itu bersama-sama. Benar. Apa ya? Sama nggak jauh beda. Ari itu luarnya diem tapi sebenarnya dalamnya tuh Enggak. ada suka marah-marahnya. Oh ada suka marah-marah. Iya, tapi overall dia baik. Soalnya kan Ari kan soft spoken banget katanya. Soft spoken. Tapi aku kadang-kadang kalau marah-marah juga, aduh Ri, gimana ini gitu. Iya. Sama lah kayak. Sama. Tapi kayak ngedumel-ngedumel doang gitu kan, Iya, nggak ngedumel-ngedumel. marah-marah yang gimana gitu. Wow. Tapi kalau dari gua, lu Asbun ya. Dia termasuk chill sih orangnya. Oh chill. Ya, chill guy. Chill guy. Oh. Chill guy. Jadi kayak dia nggak panikan, Iya, santai. santai. Menghadapi sesuatu. Kalem bro. Oh iya. Kayak dia juga kadang kayak nenangin gitu. Padahal dalam hati dia panik juga tuh. Enggak. Mati. Kalau Zoe apa? Kalau dari Ari? Kalau menurut aku Ari tuh dewasa tapi masih bisa asik. Yang tadi abang bilang dia tuh chill tapi nggak kaku sama sekali. Jadi even though udah kelihatan dewasa, udah matang nih gitu. Cuma dia tetap bisa kayak yang bercanda kayak misalnya aku waktu itu syuting masih 16 tahun ya kan. Terus kayak dia masih yang kayak bisa ngeladenin kebocahan 16 tahun yang bercandanya cuma Korea doang gitu ibaratnya tuh. Dan kayak Zoe itu ya kayak gitu. Masih mau say something gitu. Jadi emang merangkul banget sih. Iya Keren. itu sih itu. Dia kayaknya udah terbiasa ini deh nge-handle extrovert deh. Udah semua ya? Oh Rasya apa Rasya? Aku berasa lebih Paling baik dia mah. Oh baik, cowok baik ya? Paling baik. Cowok baik. Di project ini maksudnya yang dia tuh udah mulai berani buat ngomong gitu loh ke orang lain. Dulu tuh setahu aku pas syuting sebelumnya, Pas abang tuh di tipe Tonol. yang Pas di Tonol kan. iya masih kayak ya I mean ya nggak bisa disamain juga sama yang sekarang. Cuman pribadinya beda. Kalau sekarang tuh emang udah lebih dewasa, lebih matang, terus berasa kayak yang abang-abangannya tuh lebih berasa gitu. Jadi kayak iya Kayak lebih person juga sih. nge-protect juga gitu Iya, kelihatannya. abang lebih berasa banget sih. Si Rasya ini dia baik banget tapi kadang Asbunnya suka kejauhan dia tuh. Apa tuh? Sejauh apa tuh? Enggak. Di luar Nurul lah. Ada. Di luar Dia suka nggak masuk akal nih kayak, hah? Apa sih? Hah? Gitu kan Pak. Suka ngawur gitu ya. Nggak expect gitu jadi Asbun tuh kayak nggak expect gitu. Udah jauh banget ya. Kalau Udah jauh gitu. Sandrina Tiba-tiba tuh gitu. lebih kayak Sandrina masih dekat lah. nggak masih dekat ya. Kalau Rasya udah jauh. Sandrina nggak mau ini ngasih penilaian buat Rasya. Peace. Kamu kedua. Baru ingat kan Itu udah ke spill. Udah spill. Mana si Sinyo tadi ada? Kenapa tuh peace? Kenapa tuh peace? Peace ini. Beda. Oh, Only boy. Mulai kan tuh. Lihat nih. Boys only. Lihat nih. boys only. Jadi inilah aslinya Rasya ya Iya. sebenarnya. Kalau Sandria gimana? Kan udah 2 kali juga ya sama Rasya. Iya. Kayaknya nggak jauh beda sih, karena kan aku kenal Rasya awalnya emang dia introvert banget, tapi kayak sekarang lebih apa ya, bener sih open minded, lebih chill, terus lebih suka bercanda. Ya jadinya seru sih ada Rasya. Pertanyaan ini pertanyaan nggak penting sih sebenarnya.
Kalau kalian apa? Tapi tanyain. Nggak, biar ini aja, biar asik. Kalau kalian ditawarin ngekos di sini, di tempat asli ini ya, yang asli ya, kan ini kan based on true story ya, kayak di kosan ini. Dan tahu background story ini, kalian mau tetap ngekos nggak? Wow. Harganya murah banget, fasilitasnya ada, tapi ada isu itu. Nggak mau ya. Kalau Arin nih kayaknya mempertimbangkan dulu nih. Enggak sih. Enggak. Kirain, iya, enggak ya. Kenapa? Takut. Itu risky. Terlalu. Aduh. Ya kalau murah sama dekat tempat sih sebenarnya oke, tapi terlalu resiko lah kalau misalnya kita tahu backgroundnya kayak gitu. Karena bahaya gitu. Iya sih, benar-benar. Karena gimana tuh masa? Tapi ada buy one get one nih ceritanya. Jadi kayak kamu nyewa satu kamar gratis satu kamar. Kalau bersepuluh nggak apa-apa. Oh, jadi berlima ya biar gratis 5. Iya, bersepuluh nggak apa-apa. Bersepuluh mau, tapi kalau sendirian masuk tiba-tiba nggak mau. Iya, bersepuluh nggak apa-apa lah. Oh, oke. Kalau Rasya gimana? Kalau aku nggak sih. Nggak. Kecuali bawa Ustadz buat dirukiain. Oh, jadi dibersihin dulu ya. Bersihin dulu. Jadi baru nginep di kosannya gitu. Kan aman kan kalau udah gitu. Iya. Oke deh. Ya udah. Nah, sekarang tanya mau nggak? Mau nggak? Iya bener. Enggak. Coba. Kenapa? Kenapa? Aku ada rumah. Ya, itu Ngapain aku ngekos? Ini buy one get three. Enggak, aku ada rumah. Sebelah X1 kosannya. Tempat kerja. Sebelah kantor. Aku resign aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Boleh diingetin buat nonton Rego Nyowo tanggal berapa di Cinema 21? Halo teman-teman, jangan lupa buat saksikan film Rego Nyowo tanggal 31 Juli hanya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.